Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa juga untuk di-subscribe. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk melihat manfaat dari sholat duha. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita rutin melakukan sholat duha. Antara lain yaitu bisa melancarkan rezeki hingga jadi obat berbagai penyakit. Ada sederet manfaat sholat duha bagi umat muslim yang rutin menjalankannya. Manfaat sholat duha dapat dirasakan di dunia sekaligus bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala sebagai bekal di akhirat. Sholat duha termasuk salah satu sholat sunnah yang dikerjakan pagi hari. Waktu pelaksanaan sholat duha mulai matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan sholat duha. Barang siapa yang masih berdiam diri di masjid atau tempat sholatnya setelah sholat subuh karena melakukan iktikaf, berzikir, dan melakukan 2 rakaat sholat duha, disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun banyak melebihi buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Wirid yang dilakukan setelah sholat duha antara lain adalah amalan pagi yang melancarkan rezeki. Mengutip dari buku Sholat Duha, Tahajud Fajar Subuh Duha oleh Ahmed Erkan dijelaskan, sholat duha juga dapat menjadi salah satu amalan untuk bersedekah kepada anggota tubuh, termasuk bagian persendian dan ruas-ruas tulang yang ada pada tubuh kita. Kita lihat apa sih manfaat sholat duha. Ya. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa yang pertama, manfaat dari sholat duha yaitu pertama, cara sedekah kepada tubuh. Mengutip buku Keberkahan Sholat Duha, Raih Rezeki Sepanjang Hari, plus ayat-ayat dan doa-doa oleh Ustadz Arif Ruhman dijelaskan, sholat duha dapat menggantikan sedekah 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul-Nya, setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk menunaikan sholat dan sedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan sholat duha karena pahalanya setara dengan mengeluarkan sedekah dari 360 persendian yang ada pada badan kita. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di setiap sendiri orang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah juga sedekah.
Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat doa diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dengan melakukan sholat duha kita akan mendapatkan ampunan. Sholat duha juga bisa menjadi amalan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Wajar saja apabila setiap hari di setiap saat melakukan kesalahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, di situ selalu ada kesempatan untuk berbuat salah dan kita juga melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Dengan sholat duha, seorang muslim dapat memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dikerjakan. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Sahih Al-Jami. Berikutnya yang ketiga, membuat jiwa dan pikiran tenang. Sholat adalah ibadah personal yang dilakukan seorang muslim. Ketika sholat, seseorang seolah sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Ketika sholat dilakukan dengan khusyuk, maka akan hadir perasaan tenang. Apalagi diiringi dengan doa dan lantunan harapan yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha juga dapat menghilangkan stres dan memberikan ketenangan batin. Hal itu didapatkan oleh umat muslim yang mengerjakan sholat di waktu pagi. Di waktu pagi saat akan mengerjakan sholat duha, penggemar duha akan mengambil wudhu terlebih dahulu. Dengan berwudhu di waktu pagi bisa membuat batin dan pikiran menjadi tenang, apalagi ditambah dengan gerakan sholat. Yang berikutnya keempat, membuat tubuh lebih sehat. Dalam setiap gerakan sholat terbukti membantu melancarkan peredaran darah. Mulai dari mengangkat kedua tangan, membungkuk saat gerakan ruku, kemudian juga gerakan sujud, yang mana kepala berada lebih rendah dibandingkan badan. Pada saat posisi kepala lebih rendah dari badan, darah dapat mengalir ke kepala, kemudian pada saat duduk, aliran darah akan dinormalkan kembali. Pada pergerakan tersebut tentu dapat melancarkan peredaran darah manusia. Ketika sholat duha dilakukan secara rutin dan terus-menerus, maka tubuh akan lebih menjadi sehat. Berbagai penyakit pun akan dicegah. Yang kelima, amalan yang mendatangkan rezeki. Dengan rutin melakukan sholat duha, rezeki memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setiap orang harus berusaha menjemput rezekinya. Mengutip buku Salat Duha untuk Wanita disertai doa-doa pemanggil rezeki oleh Zakiyah Ahmad, dijelaskan sholat duha dapat menjadi usaha menyebut rezeki secara batin. Sholat duha merupakan wujud syukur atas segala nikmat, dan bagi siapapun umat muslim yang mau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya. Sholat duha yang dikerjakan pagi hari dapat diibaratkan sebagai kunci untuk membuka gudang rezeki sebelum memulai aktivitas. Sementara gudang rezeki tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, kemudian dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat,
sukses dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Demikian, ada kekurangan, kesalahan, dan khilafan mohon untuk bisa dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.